Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dimas Bambang. Nama saya Dimas Bambang di channel Akafins. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah sterilisasi kandang atau biosecurity yang ada di dalam kandang kita seperti itu. Mau nggak mau, pada kesempatan pada detik-detik ini atau pada hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita dikejutkan dengan adanya virus corona, virus yang cukup mencengangkan dari Wuhan, Cina, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia seperti itu. Nah, di mana-mana terjadi, di mana-mana telah dilakukan sterilisasi, entah sterilisasi masjid, tempat-tempat umum dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah digunakan untuk membunuh bibit penyakit atau virus-virus yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, sekarang itu yang ada di mungkin pemerintah sudah menangani hal itu. Nah, yang ingin saya bahas di sini bagaimana dengan kandang kita. Kenapa? Karena kandang kita adalah benar-benar murni tanggung jawab kita seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana sih kita melakukan sterilisasi kandang? Sterilisasi kandang burung finch itu seperti apa sih? Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar sebuah postingan ada beberapa senior breeder seperti itu yang membuat aviari besar. Nah, kemudian dia dimasukin ke sana dan dia tidak dilakukan, nggak pernah disterilisasi kandang, dia tidak pernah dibiarkan gitu aja, hanya dikasih makan, dikasih kadang, dikasih ulat dan lain sebagainya, udah biarin dia akan seperti alamnya, jadi kotor dan lain sebagainya, udah biarin aja seperti itu. Nah, ini ada ya, kalau mau seperti itu ya mau kerso, terserah ya, itu pilihan masing-masing seperti itu. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya kurang pendapat seperti itu. Saya kurang pendapat. Lu kan aviari mas, aviari kan besar, sepertinya bisa terbang ke sana kemari. Betul, aviari mungkin Anda bisa membuat aviari besar. Misalkan saya gunakan contoh, Anda bisa menggunakan aviari dengan lebar 10 meter kali 10 meter 100 meter persegi, itu besar sekali itu. Sialnya burung pipit atau burung finch itu jangkauan itu kilometer, dia bergeser tempat ke tempat yang lain bisa berkilo-kilometer untuk mencari makan dan lain sebagainya. Untuk dia bisa berkembang biak, bisa jelajahnya itu sangat tinggi. Nah, terutama mungkin 10 kali 10 itu bukan hal yang terlalu luas sekali untuk burung finch itu sendiri seperti itu. Nah, di luar ada juga yang menerapkan seperti itu juga. Saya tahu ada breeder yang menerapkan, pokoknya dikasih ibaratnya itu nggak pernah dibersihkan berapa bulan sekali seperti itu, sehingga mau tidak mau kotoran itu akan menumpuk di sana, dan tidak ada sterilisasi kandang, tidak ada penyemprotan kandang. Nah, ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin kita bisa tahu, mungkin kita sudah senting-senting kalau ada beberapa jenis burung yang membawa penyakit seperti itu. Yang membawa penyakit itu bukan karena sebenarnya kita salahkan burungnya seperti itu, tapi kita nggak pernah ngecek di area tempat burung kita itu steril atau tidak. Kita bisa menjamin steril atau tidak di situ. Pernah disterilisasi atau tidak? Bagaimana biosecurity pada kandang tersebut? Oke, mungkin dia nggak sakit, dia sehat, tapi dia membawa bibit penyakit, boleh jadi bibit penyakit akhirnya menular ke manusia misalkan seperti itu, atau menular ke para burung yang lain. Oke, sekarang dia mungkin sehat tapi nanti sakit dan kemudian menulari teman-teman yang lain, itu juga menjadi catatan yang penting seperti itu. Maka dari itu namanya biosecurity dalam kandang itu menurut saya pribadi ya. Kalau teman-teman nggak sependapat yang mau kerja silahkan komen di bawah ini ya. Itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Penyemprotan kandang terserah dijadwal, misalkan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu terserah masing-masing, tetapi ada manajemennya. Dalam kandang tersebut ada manajemennya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini
Gimana sih caranya kita melakukan sterilisasi kandang? Nah, kalau saya pribadi, saya menggunakan simple aja, botol yang seperti ini. Botol ini bisa ditemukan di mana-mana. Ini cuma 2 liter. Dapatnya 2 liter, ada yang lebih besar lagi dan ada yang lebih kecil lagi seperti itu. Bisa juga pakai semprotan, terserah dari teman-teman semua menggunakan apa. Dan kemudian untuk disinfektan ini ada banyak merek ya. Ada yang menggunakan, kalau biasanya kalau peternak ayam atau peternak yang besar yang pengen ngirit, biasanya dia menggunakan pemutih atau Baiklin. Kalau saya nggak menggunakan Baiklin, berapa kan mas saya relatif nggak terlalu besar, tadi nggak terlalu besar, saya cuma punya beberapa, nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu banyak burung seperti itu, jadi saya menggunakan ini bukan promo ya, saya nggak, bukan promo, ini bukan promosi, tapi saya menggunakan Rodalon ini digunakan secara di bawah ini ada mengatakan cara pemakaiannya itu 20 ml per 10 liter air. Yang ingin mensterilisasi seperti itu 20 ml, dan karena ini per 10-nya ini cuma per 5-nya 10 liter, jadi kan ini 2, jadi 10 bagi 2, jadi kira-kira 4 ml. Cukup sedikit kita bisa pakai di sini, kita bisa pakai untuk mensterilisasi kandang, dan itu udah bisa nggak sampai habis mas, ini nggak sampai habis. Saya gunakan sterilisasi rumah, di sekitar rumah saya semproti semua seperti itu untuk menjaga, kira-kira bisa menjaga security atau apa ya katanya, menjaga sterilisasi dari rumah kita seperti itu. Disemprot aja, semprot dengan ini di plastik kecil sehingga dia seperti kabut gitu aja, disemprot semua. Pertanyaannya, aman nggak mas untuk burung sendiri? Ini memang Rodalon ini memang digunakan untuk burung, bukan untuk burung aja, tapi untuk hewan semuanya, mulai dari ada yang ikan, ada yang unggas, sapi, babi, dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting, terserah mau menggunakan merek apa, terserah, tetapi sterilisasi kandang menjadi hal yang sangat penting sekali dari teman-teman semuanya. Ada yang mengatakan ya nggak perlu disterilisasi lah ya, kalau nggak masalah, tapi kalau misalkan kita nggak mau di kemudian hari terjadi apa-apa, misalkan ada wabah dan lain sebagainya, kita nggak mau, kita nggak tahu virus corona nanti itu mungkin sampai sekarang nggak ada kasus untuk ke burung dan lain sebagainya. Kita ketahui bersama bahwasanya H5N1 dulu atau flu burung itu juga cukup mencengangkan kita semua, dimana ketika dia mati maka mati semuanya, jeret. Kalau ayam jeret, habis semua, satu kandang habis, seperti itu. Kita nggak mau itu terjadi di farm kita atau di peternakan kita seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Kalau misalkan ada teman-teman yang nggak sependapat dengan saya, misalkan seperti itu, atau ada koreksi-koreksi lain, misalkan ada merek-merek lain yang dikemukakan yang lebih bagus daripada ini, saya nggak tahu ya. Selama ini saya menggunakan ini, dan alhamdulillah semuanya sehat. Seperti kayak kemarin tuh, baru bagi teman-teman yang berteman sama saya di via WhatsApp pasti akan tahu. Kemarin tuh saya kedatangan ular masuk masuk kandang dan makan 4 ekor burung saya Bravin seperti itu. Ya itulah lika-likunya dalam dunia breeding seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.